Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di video kali ini saya akan membahas salah satu kajian dalam fikih lughah yang berjudul Sejarah Fikih Lughah dan Al-Mustarak, Al-Taraduf dan At-Tahdhib. Baik, langsung saja. Di sini saya akan membahas fikih lughah, pengertian fikih lughah. Dilihat dari struktur kata, fikih lughah terdiri dari kata fikih yang sering diartikan dengan syariah, yang berarti paham secara mendalam, sedangkan al-lughah yang berarti bahasa. Jadi, resolusi secara etimologi adalah ilmu yang memperdalam asal-usul dan seluk bahasa. Sederhananya, ilmu dalam lughah disebut fikih. Begitupun objek kajiannya, sebagian pendapat mengatakan bahwa fikih al-lughah sama dengan ilmu al-lughah karena makna fikih sama dengan ilmu. Dan secara terminologi, menurut Ibnu Faris, fikih lughah adalah pengetahuan tentang lafadz-lafadz Arab, pengertiannya, jenis dari lafadz-lafadznya, dan semua pembahasan yang berhubungan. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembahasan sejarah fikih lughah. Sejarah fikih lughah dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap klasik 1 atau perintis. Dan yang kedua, tahap klasik 2, kelahiran dan pertumbuhan. Dan yang ketiga, tahap modern atau evolusi. Yang pertama, era klasik 1 atau perintisan. Pada tahap klasik pertama, dalam sejarah penelitian bahasa Arab, muncul berbagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan studi bahasa tersebut. Istilah-istilah ini seperti bahasa dan nahwu atau tata bahasa. Telah ada sejak zaman klasik dan beberapa masih digunakan hingga saat ini. Periode klasik pertama dari sejarah linguistik Arab dimulai pada abad kedua Hijriah, mendorong oleh kemunculan kata-kata yang diambil dari bahasa asing akibat interaksi Arab dengan bangsa lain. Perkembangan kuat yang mendorong penelitian linguistik dan perawatan terhadap kosakata pada periode ini adalah penyebaran kata-kata asing dalam bangsa Arab karena percampuran dengan bangsa lain. Hal ini mengancam keberlanjutan banyak kata dalam bahasa Arab, sehingga para sarjana berusaha untuk mendokumentasikannya, mengklarifikasinya, dan mencari makna yang akurat. Kemudian membantu pemahaman tentang isi Al-Quran, hadis, dan puisi. Pada tahap pertama ini, para ilmuwan pertama kali mengumpulkan data linguistik dari populasi Arab asli yang masih berbahasa Arab. Kemudian mengklarifikasinya dalam kamus, buku tata bahasa Arab, dan tafsir Al-Quran. Nah, selanjutnya tahap klasik 2 atau kelahiran dan pertumbuhan. Tahap kedua dalam sejarah ilmu bahasa adalah tahap kelahiran dan pertumbuhan. Tahap ini dimulai pada abad keempat Masehi. Pada tahap ini, karya yang dihasilkan disebut ilmu bahasa atau pada tahap ini, ilmu bahasa muncul sebagai studi subdisiplin independen dalam bahasa dan tidak lagi terkait dengan studi lain seperti pada tahap sebelumnya. Karya-karya yang muncul pada tahap ini meliputi kamus-kamus bahasa Arab, kitab-kitab tafsir Al-Quran, tata bahasa atau nahwu, retorika atau balaghah, dan lainnya. Namun, yang paling mencolok pada tahap ini adalah karya-karya yang mengambil bentuk kamus. Beberapa kamus yang ditulis pada periode ini mencakup Al-Jumhur oleh Ibnu Duraid, Adab Al-Farabi oleh Al-Qalil Al-Bari, At-Tahzib oleh Al-Azhari, dan lain sebagainya. Ibnu Faris berperan dalam kelahiran ilmu bahasa dengan karyanya As-Sabi fil Fiqhi al-Lughah al-Arabiyyah wal Musallihiha wal Sinabini al-Arabi fi Kalimiyah. Karyanya ini menjadi dasar penting dalam perkembangannya ilmu bahasa, sehingga istilah fikih al-lughah menjadi nama sistem yang mandiri. Karyanya menggabungkan topik-topik utama dalam ilmu bahasa, serta pemikiran-pemikiran ilmuwan bahasa sebelumnya. Dan yang ketiga yaitu sejarah fikih lughah pada era modern. Dikenal bahwa dalam zaman kita saat ini,
fikih lughah telah menjadi ilmu mandiri yang banyak diminati oleh para ilmuwan, baik dari dunia barat maupun timur. Mereka melakukan penelitian ilmiah dalam bidang ini dan terus menyusun buku-buku terkait untuk para mahasiswa di universitas. Periode ini dimulai pada abad ke-14 Hijriah. Pada periode ini, bahasa fikih terpengaruh oleh linguistik barat. Pengaruh ini mencakup diskusi metodologis dalam fikih bahasa yang terjadi menjadi 4 bagian: fonologi atau bunyi, morfologi atau tata bahasa, sintaksis atau kalimat, semantik atau makna, serta pembagian studi linguistik menjadi deskriptif dan sejarah. Pada periode ini, karya-karya tercampur teori dan metode linguistik barat yang murni, serta karya-karya yang menggabungkan teori dan metode linguistik barat dan timur. Baik, selanjutnya pembahasan tentang al-mustarok, al-taraduf, dan at-tahdud. Yang pertama, al-mustarok atau polisemi, yaitu satu kata yang mempunyai 2 makna atau lebih. Polisemi diambil dari bahasa Yunani, yaitu polisemi. Sedangkan polisemi sendiri memiliki arti yang banyak atau bermacam-macam, dan semi berarti makna. Dalam bahasa Indonesia, polisemi adalah kata yang mempunyai makna lebih dari satu. Contohnya, kata mata bisa disebut mata organ tubuh atau mata pencaharian, bisa juga mata hewan. Nah, yang kedua itu homofon, kata yang pelafalannya sama tetapi tulisan dan maknanya berbeda. Contohnya bank, BANK, atau tempat menyimpan uang, dan bank, BANG, atau panggilan kakak. Nah, di sini pengucapannya itu sama tetapi makna dan tulisannya berbeda. Selanjutnya yaitu homonomi, kata yang sama lafaz dan ejaannya tetapi berbeda makna. Seperti kata bulan bisa diartikan kalender dan bisa diartikan pula satelit bumi. Baitun atau tempat tinggal, bait, bait. Selanjutnya homograf, kata yang sama ejaannya tetapi beda lafaz dan maknanya. Contohnya apel, itu kan buah, sedangkan apel itu upacara kecil. Tulisan apel dan apel itu sama tetapi maknanya berbeda. Pendapat ulama tentang polisemi dapat bervariasi tergantung pada latar belakang dan pendekatan masing-masing ulama. Beberapa ulama mungkin melihat polisemi dalam bahasa sebagai alat yang diperlukan untuk memahami konteks dalam makna teks suci seperti Al-Quran atau hadis. Mereka mungkin berpendapat bahwa polisemi dapat membantu dalam penafsiran yang lebih mendalam. Namun, ada juga ulama yang mungkin berpendapat bahwa polisemi dapat memunculkan keraguan dalam pemahaman teks suci dan menyebabkan interpretasi yang salah. Oleh karena itu, mereka mungkin berpendapat untuk membatasi penggunaan polisemi dalam penafsiran. Pendapat ulama tentang polisemi dapat sangat bervariasi dan seringkali tergantung pada kerangka pemikiran dan metodologi penafsiran. Ini adalah subjek yang kompleks dan seringkali memerlukan studi dan diskusi yang mendalam dalam konteks ilmu tafsir dan bahasa Arab. Selanjutnya, at-taraduf. At-taraduf huwa lafdzul muta'addidu li ma'nal wahid. Adalah lafadznya banyak sedangkan maknanya satu. Sebab terjadinya at-taraduf: yang pertama, pengaruh kosakata serapan bahasa asing. Kedua, pengaruh dialek sosial. Dan yang ketiga, perbedaan dialek atau lahjah. Yang keempat, perbedaan dialek temporal. Seperti contoh, misal lafadz kolbun atau fuadun itu bermakna hati. Asadun atau hamazah yang berarti singa. Singa dalam bahasa Arab memiliki banyak sekali kata. Dan yang terakhir adalah at-tahdad, yaitu lafadz yang mempunyai makna ganda tetapi berlawanan antara makna satu dengan makna yang lain. Sebab-sebab terjadinya at-tahdad: yang pertama, makna asal lafadz digunakan pada makna umum yang berlawanan. Yang kedua, muncul karena ada faktor sosial. Yang ketiga, kesamaan antara dua kata dalam satu sihot. Yang keempat, perbedaan lahjah. Yang kelima, perkembangan bahasa. Nah, di sini contohnya lafadz syariba
artinya minum, dan syariba artinya kumis. Atau nama itu tidur yang lama, sedangkan rokoda tidur yang lama lebih dari 1 hari. Baiklah, mungkin hanya itu saja pembahasan dalam video ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukron kasiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.